Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan bagaimana cara memanfaatkan Google Sites untuk pembelajaran jarak jauh. Hal pertama yang harus teman-teman punya adalah akun Google. Jika sudah, kita bisa langsung buka browser kita, kemudian kita ketikkan sites.google.com. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jika teman-teman belum pernah login, silakan teman-teman masukkan email dan passwordnya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke sites Google-nya. Nanti tampilannya mungkin akan berbeda-beda tiap perangkat, tapi intinya tetap sama. Nah, tampilannya seperti ini. Jika teman-teman akan membuat situs baru, kita bisa klik bagian kanan bawah yang bertanda plus, create new sites atau buat situs baru. Kemudian akan tampil halaman yang seperti ini. Di situ teman-teman akan melihat judul halaman, kemudian ada juga masukkan nama situs. Kemudian di sini menunya ada menu sisipkan, ada menu halaman, dan juga ada menu tema. Nah, pertama kita pilih temanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman. Kalau di sini saya memilih tema yang sederhana. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu halaman. Di sini ada halaman muka atau biasa kita sebut sebagai beranda. Nanti kita bisa tambahkan. Kemudian ada menu sisipkan. Di sini kita bisa menyisipkan gambar, menyisipkan kotak teks, dan lain-lain. Ada juga menu untuk mengganti tata letak. Ini teman-teman bisa sekreatif mungkin. Kemudian ada menu sisipkan, ada tombol, dan lain-lain. Kita bisa memasukkan dokumen juga, bisa masukkan dari YouTube. Di sini kita akan buat dulu judul halamannya. Misalnya saya akan membuat ilmu pengetahuan alam, kemudian nama situsnya adalah IPA SMP 3 Brebes. Di situ teman-teman juga bisa menambahkan logo. Jika mau menambahkan logo, tinggal klik saja tambahkan logo. Kemudian untuk mengganti background juga teman-teman bisa langsung saja nanti diklik di bagian ubah gambar. Karena kita buat yang sederhana terlebih dahulu, jadi nggak usah ubah-ubah yang lain dulu. Kita langsung ke menu kotak teks. Misal kita akan menambahkan teks di halaman utama itu. Kita klik selamat belajar dan juga kita bisa tuliskan pilih materi. Silahkan pilih materi. Kemudian setelah itu kita ke menu halaman, kita klik tambah sub halaman. Di sini terserah teman-teman mau menambahkan apa, misalnya mau menambahkan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau di sini saya akan menambahkan sub halaman berupa nama babnya. Misalnya bab 1 adalah objek IPA dan pengamatannya. Kita tuliskan objek IPA dan pengamatannya. Kemudian kita selesaikan, kemudian kita tambahkan lagi subhalaman. Misal bab 2 adalah klasifikasi makhluk hidup. Kita tambahkan. Setelah sudah, misal kita tambahkan lagi bab yang ketiga, contohnya pemanasan global. Nah, jika kita sudah menambahkan subhalaman ini, kita bisa kembali lagi ke halaman utama dengan memencet gambar rumahnya itu. Jika sudah di halaman utama, kita bisa tambahkan tombol fungsinya agar siswa dapat langsung memilih materi yang akan dituju. Kita klik tombol, kemudian kita pilih tautannya. Tautannya adalah sub halaman yang tadi, misal objek IPA dan pengamatan. Kita kopikan saja namanya di situ agar namanya sama. Kemudian kita klik sisipkan. Kemudian kita langsung sesuaikan ukurannya agar tulisannya dapat terlihat semua. Kemudian kita tambahkan lagi untuk sub halaman yang kedua, klik tombol, kemudian tautannya kita klik, kita masukkan klasifikasi makhluk hidup, kita kopikan saja, kemudian kita sisipkan dan kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan tombol yang ketiga untuk menuju sub halaman pemanasan global. Kita kopikan namanya, kemudian kita sisipkan.
Jika sudah ketiga-tiganya, kemudian kita kembali lagi ke menu halaman. Kemudian kita klik bagian mana yang akan kita kembangkan. Misalnya saya akan mengembangkan bagian pemanasan global. Nah, kita tambahkan apa-apa saja yang ingin kita masukkan. Misalnya kita klik sisipkan. Kemudian misal saya akan menambahkan teks, kita bisa pilih kotak teks, kita bisa tuliskan materi. Kemudian hurufnya bisa kita ganti ukuran besar atau kecilnya, itu kita bisa pilih teks normal ataupun judul. Karena ini judul jadi kita klik judul, bisa yang besar bisa judul yang kecil. Kemudian kita tambahkan kotak teks lagi, misalnya ini untuk submaterinya, submateri pemanasan global misalnya efek rumah kaca. Nah, kita tulis kita ganti hurufnya. Oh ya, karena efek rumah kaca ini judul, jadi materinya saya besarkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi kotak teks, kita masukkan materinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi. Kita tinggal kopikan saja materi kita, bisa dalam bentuk Word atau dalam bentuk apapun. Nanti langsung dipastekan di situ. Kemudian kita bisa ganti hurufnya, ukurannya, mau subjudul atau mau teks normal atau teks kecil. Kemudian misal kita akan menambahkan gambar, langsung klik gambar, klik upload, kita langsung cari di perangkat kita, misalnya gambarnya ada di mana. Kita buka, kemudian kita open. Setelah sudah masuk gambarnya, ini bisa kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kita agar tulisannya bisa terlihat oleh peserta didik. Kemudian jika kita sudah memasukkan gambar, kita akan memasukkan video, misal video dari YouTube. Video dari YouTube ini teman-teman bisa langsung klik nama video yang akan dicari lewat situ, atau kita juga bisa dengan lebih mudah membuka YouTube, kemudian memilih video yang akan kita ambil, langsung di copy saja linknya, kemudian dipastekan di situ. Jadi tidak usah nyari lagi di sini. Langsung diklik, kemudian klik pilih. Video ini ukurannya juga bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Misal kita akan pindahkan ke atas di sebelah gambar, gambarnya bisa kita kecilkan lagi, kemudian videonya kita tarik ke atas. Ini prinsipnya hampir sama dengan PowerPoint, jadi ketika teman-teman mau menambahkan teks atau menambahkan gambar, itu bisa digeser-geser seperti ini, ukurannya bisa diatur. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan soal latihan dalam bentuk Google Formulir. Kita bisa tambahkan sisipkan formulir. Namun untuk pembuatan formulir ini akan saya pisahkan videonya, jadi nanti teman-teman lihat di video part kedua, nanti saya akan jelaskan di situ. Jadi tetap stay tune terus di channel YouTube aku. Kemudian karena kita sudah, jangan lupa untuk melihat hasilnya akan seperti apa. Kita bisa klik print preview. Nah, di print preview ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh pengunjung situs kita. Videonya juga bisa langsung kita play di situ. Kemudian jika sudah bisa di close. Nah, jangan lupa jika sudah, teman-teman klik publikasikan. Nama situsnya atau alamat webnya bisa teman-teman ganti, kemudian klik publikasikan. Jika teman-teman ingin membagikan situs teman-teman melalui link, maka klik bagikan link. Kita bisa salin link tersebut, kemudian kita bagikan lewat WA atau lewat yang lain, atau kita juga bisa langsung cek di browser kita pastekan link tadi untuk mengecek. Maka tampilannya akan seperti ini. Sudah jadi. Terima kasih. Selamat mencoba.